Baru aja dapat paket gede banget, langsung aja kita buka. Bismillah. One hand unboxing. Ini dia isinya. Udah kelihatan belum? Nih kalau belum jelas sama. I need my knife. Ini adalah case. Udah familiar ya pasti. Dan ini dia, tadang, Nintendo Switch Animal Crossing. Hey semuanya, assalamualaikum, kembali lagi di channel Hedidot. PS5 sama Xbox Next Gen kayaknya lagi rame banget nih dibicarain ya. Xbox-nya mungkin udah agak lewat, udah berlalu, dan sekarang mungkin udah banyak yang punya juga. Tapi kalau PS5-nya ini masih beberapa orang tertentu aja yang udah punya. Sedangkan yang lainnya, teman-teman yang ada di Indonesia masih nunggu buat pre-order resminya. Dan akan dibuka insya Allah pada tanggal 18 Desember 2020. Kalian udah siap-siap buat pre-order atau belum? Atau udah nyerah duluan? Karena nanti yang pre-order itu bakal diundi. Nah, yang namanya keluar aja baru bakal bisa meneruskan untuk melanjutkan pre-ordernya. Tapi ada pilihan lain yang sekarang harganya udah lebih terjangkau, yaitu Nintendo Switch. Jadi kalau sebelumnya pada saat awal pandemik ini harganya melambung banget, dari yang light sampai yang versi kedua itu harganya gila-gilaan, tinggi banget, sampai 2 kali lipat kayaknya ada ya. Bahkan yang special edition yang Animal Crossing itu karena laku banget ada yang sampai 10 juta loh. Dan ya banyak yang pengen banget beli tapi nggak kesampaian. Terus dari Nintendo-nya juga kehabisan stok. Terus delivery-nya juga ada problem dulu gitu kan. Gue juga termasuk yang cuman lihat-liatin doang, tapi ada pengen tapi mahal banget gitu, jadi nggak kesampaian. Nah sekarang harganya udah lebih terjangkau, jadi yang versi light teman-teman bisa nyari secondnya di marketplace kepercayaan teman-teman, bisa juga di Facebook Market. Gue dapetnya dari situ. Kalau yang light itu ada yang jualnya 2,5 juta, ada yang versi Pokemonnya paling murah sih 2,5 juta yang gue lihat gitu, karena harga barunya sekitar 3 juta kalau nggak salah. Kalau yang versi 1 sekitar 3 juta secondnya sekarang. Terus yang versi 2 sekitar 3,5 juta, ada yang jual juga 4 juta sih rata-rata yang jual gitu. Cuman gue dapat yang versi Animal Crossing nih guys. Ini dia. Karena ini special edition, rata-rata di marketplace gue lihat masih ada yang 6 juta, ada yang 6 juta setengah, tapi gue dapat di harga 5,5 juta ini bulan lalu. Dan gue juga dapat beberapa bonus tambahannya, yaitu beberapa game. Ada game Animal Crossing-nya tentu aja, ini yang digital version. Terus juga ada Dragon Ball Fighter Z juga digital. Terus juga ada 2K20, ini juga versi digitalnya. Kemudian gue dapat satu cartridge game fisik, yaitu Mario Party. Dan semuanya jarang banget gue mainin, cuma satu yang gue mainin, Animal Crossing. Itu pun sekarang lagi stuck gitu, belum dapat aja feelnya buat mainin Animal Crossing, karena mungkin kayaknya butuh teman sih ya. Dan ini gue lihat sih worth it banget buat di harga 5,5 juta, karena ini termasuk yang versi kedua. Kelebihannya ada di baterainya salah satunya, terus juga lebih kenceng dari prosesornya yang baru. Dalam paket penjualan gue dapatnya lengkap ya, dari boxnya, terus fisiknya juga masih bagus, cuman agak kusam sedikit. Terus juga tombol-tombolnya masih enak semuanya, nggak ada drift. Kemudian juga gue dapat case Animal Crossing-nya kayak gini, cuman ini udah dirty banget ya.
Tapi lumayan lah, kalau beli kayaknya lumayan. Terus juga ini udah dipasang tempered glass. Kemudian apalagi, gue dapet memory card sebesar 256 GB. Dan terakhir gue dapet account membernya, ini masih 1 tahun katanya sih, family gitu, terus dipindah ke account gue. Dan ya alhamdulillah sih banyak bonusnya gitu, dengan harga 5,5 juta. Gue rasa worth it banget, makanya langsung gue beli. Gue jujur baru pertama kali pegang Nintendo Switch, dan Nintendo, dari semua Nintendo baru pertama kali punya Nintendo Switch. Dan ya kenapa sih teman-teman harus pilih Nintendo Switch di menjelang tahun 2021 ini ketimbang konsol yang lainnya yang tadi udah gue sebutkan? Salah satunya portability-nya. Ini dari yang lain, PS5 sama Xbox itu nggak punya portability. PS mungkin masih bisa ya dikonek ke handphone ataupun ke PS Vita. PS Vita, for your information, itu udah nggak support di PS5, terakhir di PS4 aja. Dan ya portability-nya sih PS-nya harus tetap nyala, enaknya gitu. Kalau ini kan tinggal di switchable gitu, bisa di TV, di docking, ataupun di portable kayak gini juga, bisa langsung masuk ke tas. Ini cocok banget ya buat orang yang nggak punya waktu luang banyak buat nongkrong di depan TV ataupun di depan PC gitu berjam-jam, karena mungkin setelah pulang kerja ada keluarga, ada anak kayak gitu kan. Nah, harus gantian TV-nya dengan orang tua, ya mungkin nggak bisa lama-lama di depan TV. Tapi dengan fitur portability ini kita bisa lebih leluasa buat pakainya. Bisa di pas macet-macetan, atau juga bisa pas lagi flight, bisa juga pas lagi di WC atau lagi break jam kerja juga bisa mainin gitu. Jadinya nggak harus kita di depan TV duduk berjam-jam gitu. Kelebihan lainnya, ini portnya udah USB-C ya. Terima kasih Nintendo Switch, walaupun ini udah beberapa tahun ya, ini dari tahun 2016 kalau nggak salah versi awalnya, tapi udah menggunakan USB-C. Kemudian juga buat game yang selalu update, dan juga exclusivity-nya, ini punya banyak game eksklusifnya buat Nintendo Switch yang nggak ada di konsol-konsol lainnya, ya Zelda, ya Mario, Astral Chain kalau nggak salah. Kemudian ada apa lagi? Ya banyak lah. Salah satu yang gue nikmatin sih justru game third party-nya. Sekarang gue lagi main ini nih, Assassin's Creed. Kemudian Nintendo Switch yang portable ini juga banyak banget game open world-nya yang bisa dinikmatin dalam jangka waktu yang panjang dengan cerita-cerita yang bagus. Dan banyak banget game-game lawas yang di remaster dan juga di port ke Nintendo Switch ini. Jadinya buat teman-teman yang ketinggalan dulunya cuma pengen doang main game tersebut, sekarang udah bisa kesampaian di Nintendo Switch. Salah satu kelebihan lainnya dari Nintendo Switch adalah aksesorisnya yang banyak banget dan melimpah, baik itu dari Joy-Con-nya ataupun aksesoris kayak gininya juga, terus casingnya, tempered glass-nya itu banyak banget ya, sampai body pack-nya juga ada, tas-tasnya keren-keren, nah, walaupun harganya agak mahal. Buat controllernya juga banyak third party-nya, dari yang ori sampai yang bajakannya banyak banget, teman-teman bisa jumpain di marketplace. Kemudian dari baterainya, ya kalau ngomongin soal baterai, katanya yang versi 2 ini sama yang versi Lite-nya itu baterainya lebih awet guys, karena dia pakai prosesor yang terbaru dari Nvidia Tegra berapa gitu. Kalau yang versi satunya itu yang lebih lawas. Sebenarnya kapasitas baterainya sama aja, tapi dengan pembaruan dari prosesornya, baterainya jadi lebih awet, juga performanya bisa lebih ngebut daripada yang versi 1. Pengalaman gue pakai ini, baterainya bisa bertahan sampai 5 jam ya kalau gue portable. Tapi entah kenapa kalau gue dalam keadaan standby mode itu nyambung terus ke wifi di rumah, itu gue nggak mainin pun baterainya terus terkuras ya, karena mungkin dia terus nyambung ke wifi nya, jadinya konektivitasnya itu menguras baterai. Jadi walaupun gue nggak pakai, besokannya itu bisa habis. Continuing gamenya juga menarik, jadi ketika kita ada gangguan atau kita udah oke, kita udahan dulu main gamenya, tinggal ditekan aja tombol on off nya, di off terus udah dia dalam posisi standby. Kalau kita tekan lagi on, dia langsung lanjutin gamenya, jadi dia nggak ulang dari awal ngebuka gamenya segala macem. Itu dia enaknya main di Nintendo Switch. Kemudian kelebihan lain dari Nintendo Switch adalah komunitasnya yang kuat banget. Jadi di Facebook juga ada grupnya Nintendo Switch Indonesia, dan di situ komunitasnya kuat banget. Kalau nanya apa-apa juga dijawab sama mereka, teman-teman di situ baik-baik. Ya berkat komunitas yang kuat itu, makanya harga Nintendo Switch itu stabil banget. Jadi harganya stay aja di situ walaupun udah berapa tahun. Bahkan kalau ada momen-momen tertentu kayak kemarin lagi awal-awalnya pandemik, itu harganya bisa naik. Buat kalian yang
belinya di harga yang di bawah, kalau pas lagi naik itu bisa dijual, malah jadi profit. Dari sekian kelebihan yang gue sebutin, bukan berarti nggak ada kekurangan di Nintendo Switch ini. Kekurangannya ada, salah satunya adalah layarnya dengan resolusi yang cukup rendah ya, dengan ini sekitar 7 inch kalau nggak salah. Ini resolusinya ada di 720p, dan itu kelihatan banget ya, rada kotak-kotak kalau pas lagi dimainin. Cuman ya, teman-teman harus tahu sih, Nintendo Switch itu kelebihannya memang bukan dari segi grafik, tapi dari segi gameplaynya. Gameplaynya tuh menarik dan seru, ceritanya juga bagus-bagus, makanya orang banyak yang suka. Jadi ya gitu, bisa main bareng-bareng keluarga itu juga. Dan ini kalau dipindah ke mode docking, resolusinya bisa naik ke 1080p. Kemudian keterangan layar. Keterangan layarnya kalau di luar ruangan itu rada redup. Nggak tahu ini berapa nits ya maksimal, tapi kayaknya emang lebih enak buat main Nintendo Switch itu buat di dalam ruangan yang agak redup, kayak di kamar kayak gitu. Buat di luar ruangan sih kayak di lapangan gitu, kalau lagi kumpul di luar agak kurang nyaman karena emang layarnya nggak terlalu terang. Kemudian karena ini basically kayak handphone ya sebenarnya, cuman dijadiin game gitu. Dan ini kekurangannya adalah terjadinya frame drop di beberapa game yang agak berat gitu. Dari segi prosesornya ini nggak terlalu kuat-kuat banget, jadi game-game yang banyak banget objeknya, terus permainannya juga panjang, itu bisa ngedrop. Bahkan yang terbaru Hyrule Warrior itu katanya sih bisa frame drop ke sampai 24 frame per second, itu agak mengganggu sih gitu. Cuman so far katanya dari segi gameplaynya menarik, dan kalian kalau teman-teman mau dapat performance yang maksimal, lebih baik mainnya di TV, di docking, karena dengan ditaruh di dock dia dapat suplai energi yang lebih, kemudian prosesornya bekerja lebih maksimal, jadinya frame dropnya agak minim terjadi. Kemudian kekurangan berikutnya adalah harga gamenya mahal guys. Malah secondnya pun banyak yang di harga 500 ribuan buat game secondnya. Kalau PS4 setahu gue ada yang jual sampai 150 ribu, jauh banget. Kalau ini 500 ribu, termurah itu ada di 300 ribu gue dapet buat CTR ini. Juga Assassin ini gue dapet 300 ribu sih. Oke, kesimpulan gue, ini adalah waktu yang tepat buat teman-teman yang lagi pengen beli konsol game tapi nggak pengen agak mahal, terus juga portability-nya dengan kemampuan-kemampuan yang tadi gue sebutin. Ini saatnya yang tepat buat beli Nintendo Switch. Pilih yang Lite atau yang versi 2, saran gue sih kayak gitu. Sekarang banyak banget, murah-murah. Terus teman-teman juga bisa cari di Facebook Market ya, tapi harus hati-hati transaksinya, kalau bisa harus melalui marketplace yang aman. Dan Nintendo Switch ini juga kemungkinan masih bisa dipakai dalam jangka waktu panjang, sampai beberapa tahun ke depan ini bakal masih asik buat dimainin. Oke, sekian dari gue buat Nintendo Switch Animal Crossing Edition ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam gadget positif, tidak pamit, bye bye, assalamualaikum.